Kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau Allah kami, Allah yang Alfa dan Omega. Hamba mengucapkan selamat siang saat ini. Kalau hamba-Mu sangat berbahagia kalau siang ini hamba-Mu boleh berada dan ada di tengah-tengah persekutuan doa ini, Bapak. Terima kasih. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi hamba-Mu percaya ini semua karena rencana-Mu yang indah di dalam setiap kehidupan hamba-Mu dan kami semua di sini. Terima kasih Bapak. Kiranya sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sharing dan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengambil alih seluruh pemberitaan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan melalui mulut, lidah, bibir hamba-Mu. Engkau mengambil alih seluruh pikiran dan hati hamba-Mu. Hamba-Mu percaya apapun yang hamba-Mu sampaikan itu semua berasal dari Engkau. Hikmat manfaat yang dari Engkau, bukan dari dunia ini, bukan dari kuasa gelap dalam bentuk apapun di ruangan ini, di perusahaan ini yang berusaha mengganggu dan mengintervensi semua pikiran hamba-Mu, perkataan hamba-Mu. Engkau yang mengambil alih Bapa. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kuasanya, otoritasnya dahsyat, tidak ada yang dapat mengalahkan di dunia ini. Engkau Alfa dan Omega bagi kami, awal dan akhir. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Dan hamba percaya sharing dan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua di tempat ini yang mendengar. Saat ini Bapa, Engkau menjamah kami semua, Engkau ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa hamba-Mu. Sucikan roh jiwa tubuh hati pikiran hamba-Mu, sucikan roh jiwa tubuh hati pikiran semua yang hadir di tempat ini. Engkau ambil alih semua pikiran kami, Engkau arahkan pandangan hati pikiran kami yang tertuju hanya pada Engkau saja, fokus kepada Engkau. Engkau berkati semua kami di sini. Engkau ambil alih semua, mampukan mereka untuk bekerja dengan maksimal di perusahaan ini, dengan tanpa hitung-hitungan, karena kami tahu dimanapun Engkau tempatkan kami berada, kami melakukan aktivitas kami di dalam dunia sekuler maupun marketplace itu semua bentuk pelayanan. Karena bentuk pelayanan itu hamba-Mu sadar bukan hanya di gereja, bukan hanya menjadi asyar, bukan hanya menjadi worship leader, bukan hanya menjadi pengkhotbah, tetapi bentuk pelayanan itu adalah dimanapun kami ditempatkan. Kami bekerja, mungkin kami menjadi ibu rumah tangga, kami menjadi bapak, menjadi imam, menjadi nafkah, kami menjadi ibu, kami menjadi karyawan, kami menjadi atasan, kami memiliki karir jabatan yang mentereng mungkin. Itu adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Dan kami tidak hitung-hitungan. Ketika kami tidak hitung-hitungan dengan Engkau Bapa, kami melakukan saling di dalam kehidupan kami. Kami mau diproses Tuhan. Kami mau terus berproses untuk kami dapat mencapai level iman yang tinggi. Maka kami akan mengalami satu terobosan di dalam segala aspek kehidupan kami. Bukan hanya finansial saja, bukan hanya terbatas pada karir jabatan, bukan hanya terbatas pada apa yang kami ingin capai, kekayaan, tetapi sesungguhnya semua aspek itu mencakup kesehatan kami, damai sejahtera sukacita hati kami, kebahagiaan anak-anak kami, prestasi anak kami, jodoh anak kami, istri kami di rumah, suami kami di rumah. Itu mencakup ketika kami tidak lagi hidup dalam kekudusan. Kami bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka bersungut-sungut sehingga satu generasi mati seluruhnya, tidak tersisa. Karena mereka terserang penyakit, karena mereka tidak kudus, mereka bersungut-sungut, mereka berteriak selalu tidak sabar. Mereka tidak mengucap syukur. Karena tidak bersungut-sungut itu identik dengan mengucap syukur. Dan karena ketika Allah Bapa datang kepada saya, Dia katakan, ketika kamu berkeluh kesah, maka berkat-Mu akan semakin lama. Itu Dia tanamkan firman Tuhan itu yang saat ini saya gencar saya bagikan di YouTube channel saya. Bapak terima kasih biarlah itu semua menjadi berkat bagi kami, menjadi rema bagi kami, menjadi kami memiliki sebuah tujuan hidup. Kami tidak berjalan mengikuti Kristus hanya kami katakan mengalir. Tidak, kami memiliki tujuan hidup yang pasti, yaitu mencari kerajaan Allah, mencari kekekalannya. Jadi ketika Engkau tempatkan kami dimanapun kami berada, kami adalah pelaku firman, kami menjadi teladan Kristus. Kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang di luar Kristen. Kami benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati, anak-anak Allah yang sejati. Kami diurapi, kami dipenuhi dengan kuasa. Karena ketika orang sudah mengaku anak Allah, maka dia dipenuhi kuasa Yesus Kristus.
Kuasa Allah memenuhi dirinya. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengucapkan perkataan itu. Bapak, mampukan kami dengan penuh komitmen, dengan konsistensi yang tinggi, dan penuh dengan integritas, sehingga mereka berkenan dan berkat-berkat mereka tidak dihalangi oleh si jahat, oleh kuasa gelap iblis, oleh perdukunan di wilayah-wilayah atmosfer di udara ini, di Jawa ini, dimanapun mereka berada. Jadi doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Karena kami sadar berkat itu bukan hanya finansial, pekerjaan, tiap bulan kami terima gaji, tapi berkat itu menyangkut seluruhnya, damai sejahtera hati, sukacita, kesehatan keluarga kami. Terima kasih Bapak. Kau ambil alih acara ini dari awal sampai dengan akhir. Kau rapi hamba-Mu, terima kasih. Hamba percaya Engkau telah menaruhnya di dalam lidah, bibir, hati, pikiran hamba. Terima kasih, syukur sekali ruang ini, rumah perusahaan ini. Tutup bungkus mentah dengan kuasa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat siang. Shalom. Boleh sama-sama kita berikan aplaus, tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Bahwasanya Dia sungguh baik dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia Allah kita yang baik. Kita tidak pernah goyah apapun, kondisi apapun, sekalipun dunia mengatakan kondisi kita suram di depan. Tidak. Bagi orang yang beriman tidak pernah ada takut hal itu. Karena itu menunjukkan iman saudara dan saya adalah seorang pengikut Kristus sejati. Tetapi bukan sekedar pengikut Kristus sejati saja, tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang selalu berkenan dan menerima perkenanan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Allah inginkan, bukan melakukan apa yang kita inginkan. Karena kita sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, bukan milik saudara dan saya lagi. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita itu bukan milik saudara dan saya lagi, tapi milik Kristus, milik Allah Bapa. Ini yang perlu diketahui. Dan kata-kata ini Lucifer, iblis sangat tidak suka. Sangat-sangat tidak suka. Dia sangat benci kata-kata ini. Jadi ketika seseorang mengikuti Yesus, ketika dia sadar, dia mengetahui bahwa hidupnya bukan milik dia lagi, milik Kristus, dan dia selalu memperkatakan itu dengan imannya, maka sesungguhnya Roh Allah itu akan mengambil alih seluruh kehidupan dia, seluruh pekerjaan, karir, jabatannya. Bukan hanya terbatas situ. Damai sejahtera ini nomor satu. Kebahagiaan, kita bisa dapat jodoh yang sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak tetangga kita, teman kita, saudara kita, bukan. Tapi kalau kehendak Tuhan itu yang terbaik buat kita. Anak-anak kita bisa dapat jodoh yang dari Tuhan. Istri kita bisa menjadi istri yang baik. Anak-anak kita di rumah taat. Berapa kita ingin Tuhan, anak-anak pulang kerja capek, anak berontak. Enggak ada sukacita kalau hidup seperti itu. Anak-anak prestasinya jatuh, hancur. Orang tua kasar dengan kita, nuntut orang tua. Nah ini juga jadi problem kan buat kita. Jadi ketika kita sadar kita bukan milik kita lagi, maka Roh Allah akan mengambil alih. Ketika Roh Allah mengambil alih, ini yang luar biasa dahsyat. Saudara semua akan menjadi Kristen, akan melakukan misi dan visi Tuhan yang besar. Kita harus punya pikiran yang besar, tujuan yang besar, karena Tuhan sanggup. Allah kita ini punya luar biasa. Dia bukan direktur, dia bukan bos, dia bukan sekedar bos dunia, bukan konglomerat, tapi dia pemilik alam semesta ini, punya matahari, punya semuanya. Apakah dia tidak sanggup berikan gunung ini buat saudara? Bisa. Maka diharapkan, bahkan kalau kita mengatakan kamu tidak perlu punya iman yang besar, sebiji sesawi, biji sawi kecil, tapi ketika biji sawi itu tumbuh besar, luar biasa, burung-burung berdatangan. Dan itu yang saya rasakan saat ini dalam kehidupan saya. Kenapa? Sedikit saya akan menceritakan sharing saya, historical saya, kenapa saya sampai dipakai menjadi hamba Tuhan. Padahal saya pernah kerja di office, setengah tahun di bagian keuangan, saya bantu manajer keuangan. Saya harus buat neraca tiap bulan, lalu saya keluar. Karena saya memang jurusannya sekretaris, saya kerja di perusahaan sekretaris, saya melamar jadi sekretaris, seorang pemimpin.
Lalu saya diterima 3 tahun saya mundur, jadi melahirkan. Saya putuskan saya tidak mau mencari uang, karena kalau saya pikir kalau kesempatan ini tidak akan terulang lagi kalau anak saya tidak terawat dengan baik itu. Nah, singkat cerita, ketika saya menikah, saya hanya berdoa satu, Tuhan, saya mau kedua orang tua saya bertobat dan saya semua ikut Engkau, keluarga mama papa saya bertobat. Doa saya hanya itu, dan saya rindu untuk meneruskan karya penyelamatan Yesus itu. Dan tapi saya tidak tahu dampak itu begitu besar. Saya diproses dengan keras oleh Tuhan, bahwa doa saya itu begitu tidak bisa main-main. Saya pikir yang penting saya mau meneruskan karya penyelamatan, bentuknya apapun dalam pikiran saya. Mungkin saya jadi dahsyat kan, saya terima tamu kan, pada saat itu it's okay, saya doa gitu, pokoknya saya doa dengan yakin. Ternyata Tuhan kabulkan. 2005 tanggal 19 Juni sampai Desember 2005, 6 bulan Jojo dibawa ke surga. Tapi setelah itu saya habis bangkrut, suami saya keluar dari pekerjaan, bisnis, dan ditipu. Singkat cerita, saya tak akan ceritakan dengan lebar, ini sedikit saja. Jojo dibawa ke surga dalam keadaan sadar. Kuda putih, dia lihat Yesus yang mendemam, dia diajak ke surga. Dia pergi selalu jam 7 malam dan duduk di atas ranjang tempat tidur saya. Itu masih 2 jam, dia pulang 23 kali, jadi seminggu ada 2 kali, ada seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, pokok total 6 bulannya itu 23. Nah, setelah itu baru Tuhan itu menjadikan Jonathan itu penyambung lidah saya ke surga. Karena ketika saya bangkrut, saya gak punya pekerjaan, saudara tahu, saya menderita sekali. Sampai pernah 1 kali saya nggak bisa bayar pam saya itu, saya punya jet pam karatan, nggak bisa jalan, saya nggak bisa bayar pam lagi tiap bulan, disegel 3 bulan. Saya nggak punya air, saya udah beli, saya udah hutang, air nggak bisa bayar, tapi Tuhan datang. Gimana ya? Tuhan datang pakai air hujan. Saya pakai air hujan 1 tahun setengah, saya nggak boleh minta tolong untuk keluarga saya. Saya kan 8 bersaudara, di YouTube channel Deborah Fendi bisa ditonton. Saya 8 bersaudara, saya bungsu. Saya tidak boleh minta keluarga saya, even mereka kaya, banyak uang, pengusaha semua rata-rata. Keluarga saya 60% pengusaha semua. Jadi 8 bersaudara. Dan saya nggak boleh ngomong. Teman saya komplek di belakang, saya nggak ngomong. Benar-benar dia kirim air hujan itu 4 hari sekali, 3 tahun setengah. Walaupun musim kemarau, dan paling lama itu 6 hari dia kirim. Itu dahsyat dia kirim. Saya pernah nggak punya lampu lagi. Kenapa? PLN-nya dicabut 3 bulan dan 8 bulan saya nggak punya lampu. Saya diberikan seorang, bukan saya minta, mereka berikan lentera. Lentera yang pakai minyak tanah, bukan Petromax loh. Petromax mungkin masih oke, masih keren. Saya patut itu, saya mengucap syukur. Bisa, itulah kekuatan Bapak Ibu. Kekuatan mengucap syukur. Dan ketika kita mengucap syukur, aura wajah kita pun akan menjadi mudah, segar. Jadi bos juga senang lihat kita. Kan? Makanya nggak ada yang percaya kalau saya udah bilang saya udah kepala 5 lebih. Tadi Gokar itu tanya umur saya berapa, 35 ya. Saya bilang tidak, saya sudah kepala 5. Oh my God, gak percaya. Dia orang-orang saya terus. Saya tidak. Sampai akhirnya 2006 Allah Bapa datang, dia katakan, akulah Tuhan Allahmu, wartakan Injilku kepada setiap orang. Apabila kamu setia dan berhasil, aku akan memberikan kamu karunia menyembuhkan orang sakit. Lihat Jojo ngomongnya, lihat Jonathan. Saya tulis itu sampai ada kesaksian di YouTube saya. Benar, dia realisasikan. 2013 saya mulai pelayanan itu. Perusahaan-perusahaan mendoakan perusahaan yang kena manifestasi kuasa gelap dan lain sebagainya. Mereka sembuh. Bosnya yang mau ditumbalkan, bosnya sakit sembuh. Dan saya mulai pelayanan di situ 2013. Akhir singkat cerita, malaikat Mikael diutus oleh Yesus datang kepada saya. Dia mengajarkan saya peperangan rohani. Nah akhirnya di sekitar 2007 saya menerima urapan Nabi Musa dan Nabi Elia. Bayangkan, Tuhan begitu dahsyat. Urapan Nabi Musa aja udah happy. Urapan Nabi Musa double porsi dan Nabi Elia. Jadi saya ini nggak diperbolehkan lagi oleh Tuhan pakai obat kalau sakit. Bukannya saya tidak sakit, saya disantet
keliling-keliling satu badan saya sakit. Saya kan berservis stadium terakhir, hampir meninggal. Suami saya rawat. Hari ke-12 pecah. Ada seorang gembala yang cukup terkenal, maaf saya nggak bisa sebutkan. Dia minta saya ke dokter yang sangat terkenal. Mungkin saudara tahu dokter internis yang sekarang ini jadi hamba Tuhan. Kamu pergi ke situ, yuk ke situ. Dia teman saya, kamu operasi. Sampai keluar baju. Kamu gratis, gak usah bayar. Oh tidak, saya bilang. Karena saya harus komit dengan Tuhan. Tuhan bilang gak boleh pakai obat, saya gak pakai obat. Maupun apa yang terjadi. Ibu, Bapak Ibu percaya. Hari ke-12 pecah, keluar darah dan nanah. Saya terkapar turun 5 kilo yang rawat suami. Jadi itu salah satu kanker kulit pun saya sudah pernah alami dengan ilmu yang tinggi dari Afrika, ilmu voodoo, ilmu zombie yang tinggi. Semuanya bernanah tubuh saya. Itu tahun 2020 awal saya kena. 2021 awal, sekitar mungkin Maret atau April. Jadi hanya muka yang kena ini semua bentol semua merah. Saya pikir cacar air, keluar nanah semuanya berbekas semua. Hari ini pulih seluruhnya, hanya wajah yang tidak. Jadi Tuhan itu begitu dahsyat. Jadi kuasa ucap syukur itu dahsyat, saudara. Saya benar-benar mempraktekannya itu. Karena orang saya ini tipenya kerasnya bukan keras dalam berbicara kasar, tidak. Saya itu keras dalam gigih, dalam kemauan saya. Kalau saya ingin mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, saya mau sungguh-sungguh. Saya mau lihat ketika saya sungguh-sungguh apa sih yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ternyata benar. Tuhan katakan kepada saya, kesetiaanmu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi pelayanan itu bukan hanya harus di gereja. Saya melayani di YouTube saya sendiri. Saya melayani istri jenderal, tentara, pengusaha semua. Saya memberkati perusahaan mereka, menyembuhkan sakit mereka semua. Jadi saya sudah mengalami hampir seluruhnya. Jadi Tuhan begitu dahsyat intinya. Jadi Tuhan membongkar semua ilmu perdukunan di seluruh dunia kepada saya, bukan Indonesia lagi, seluruh dunia. Jadi saya itu peperangannya melawan Raja Neraka. Raja Neraka itu yang dicampakkan oleh Yesus, yang dulu ajudan Allah, dia Lucifer. Dia saya perang dengan dia, makanya saya harus menjaga kekudusan. Soalnya tahu, saya ada televisi itu saya tidak menonton, karena saya boring, saya bosan kalau menonton hal-hal yang tidak menyangkut rohani, yang nggak ada guna untuk saya, buang-buang, mengotori pikiran saya tidak mau. Saya hanya sesaat lihat, hanya berita saja, tapi banyak saya tidak nonton. 20 tahun itu saya selalu diam di hadiratnya, berdoa dan coba berusaha dekat, membangun relationship dengan Tuhan. Sampai akhirnya saya memiliki keintiman yang luar biasa sampai Allah Bapa datang. Dan penglihatan jujur ditutup tahun 2013 April. Allah Bapa langsung datang, aku menutup penglihatanmu, di YouTube ada. Dan akhirnya Tuhan bilang gantikan dengan saya. Sampai di mana Tuhan katakan imanmu sudah mencapai ruang maha suci yang tertinggi. Karena ruang maha suci itu ada 3 level. Jadi ketika kita memutuskan ikut Yesus, kita harus melakukan perjuangan iman. Gak bisa sekali selamat, tak selamat. Kalau ada khotbah seperti itu tidak benar, sebenarnya sesat. Jadi ketika kamu baptis, terima Yesus, kamu dimeteraikan Roh Kudus, kamu mengatakan kamu lahir baru. Benar, memang lahir baru saat itu. Tapi dalam perjalanannya bersama Tuhan, sebelum kita dipanggil finishing well dalam mengembang, apakah kita naik turun imannya? Pasti naik turun, manusiawi. Tapi apakah saudara naik turunnya begini? Grafiknya yang Allah Bapa harapkan, naik turunnya tidak, walaupun ada kerikil begini itu loh serap. Tapi naik turunnya Tuhan mengharapkan naik turunnya kecenderungannya ke atas grafiknya. Itu wajar. Tapi jangan sampai kok ada kerikil dalam perjalanannya udah begini. Tapi kecenderungannya nanti turun. Nah, kalau begini, saya yakin dan pasti tidak akan mencapai terobosan atau breakthrough di dalam segala aspek kehidupan saudara. Nggak mungkin. Dan saudara tahu, saya hampir mencapai seluruh aspek hidup. Apa yang saya inginkan, bisa. Anak saya IPK tertinggi yang wanita itu IT. Dari SMP ranking 1, SMA ranking 1, terus ranking 1 dari SD.
Sekarang dia IP tertinggi 3,97. Jojo ranking 1 terus. Itu saya doa setiap hari. Saya mohon, saya teriaknya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mengatakan melibatkan Tuhan dalam hidup saudara, saudara tidak perlu kesal saudara dalam pekerjaan, maaf ya, di perusahaan ini atau dimanapun saudara ditempatkan, tidak sampaikan kepada Tuhan. Gimana Tuhan bisa tahu? Tuhan kan sudah maha tahu, dia sudah tahu. Ya kamu harus membangun keintiman. Dia selalu rindu kita bangun keintiman. Dia tuh maha hadir. Dia memang kalau dia ada di surga, dia ada di sini. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Dia hadir. Tapi saudara harus bicara sama dia. Dia senang. Dia bahagia kalau anaknya mau. Ini yang saya bagikan. Kalau saya merasakan bahagia, ya saya mau transferkan ini, bagikan saudara juga mengalami apa yang saya alami. Jadi saat saudara, apa keluh kesah saudara untuk kerjaan beban berat, nanti Allah akan mampukan beri IQ, hikmat, kepintaran itu kepada saudara. Saya hanya ibu rumah tangga yang bekerja di office hanya 3,5 tahun, tapi Tuhan mampukan saya bisa khotbah. Padahal nggak bisa saudara. 0, saya nggak bisa. Saya nggak bisa, nervous dan saya nggak tahu apa tentang firman Tuhan. Tapi hari ini saya bisa khotbah dengan ketika Allah Bapa datang dulu, dia bilang gini, Feni khotbah dengan judul kuasa Allah. Bengong saya, gimana khotbah dengan kuasa Allah? Saya nggak ngerti apa itu kuasa. Tapi Tuhan membawa saudara akan angin jauh. Apa sih yang saudara rindukan? Dia tahu semua dalam hati saudara. Tapi dia cuma minta waktu, sediakanlah. Kalau kamu bisa makan sehari 3 kali, menunya ganti-ganti, bisa ke mall cari yang kamu suka, itu Tuhan. Sediakanlah waktu walaupun kamu mulai dari kecil dulu deh, 10 menit. Dulu saya doa 5 menit dulu, sekarang 3,5 jam saya nggak cukup di hadirat Tuhan. Saya rela tinggalkan semua pekerjaan saya. Kalau saya di Jakarta ya nggak ada joyo ya. Saya nggak masak, saya nggak makan dari pagi, saya berkeluar kamar jam 11. Dari jam 7 lewat misalnya saya doa 3,5 jam sampai 4 jam. Tapi karena ada cucu, saya masak dulu dia selesai, dia pergi, saya doa. Saya bisa keluar kamar sampai siang. Itu namanya prioritas. Tapi kan Tuhan gak memaksa saudara, Tuhan juga ngerti kalau saudara sibuk. Sediakan waktu itu, coba mulai 5 menit dulu, 7 menit, 10 menit. Nanti kerinduan itu akan terus bertambah. Oke? Saya pikir sharingnya sampai di situ dulu. Ini sedikit yang saya sampaikan, tapi saya mau kembali waktunya. Kevin sampai jam 12.30. Oke. Hanya secara cepat saja. Mari kita tutup ibadah siang hari ini. Kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap hati kami melalui hamba-Mu Tuhan, Ibu Feni Tuhan, melalui pesan-pesan yang Kau sampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa di dalam setiap kita ada otoritas Tuhan, kuasa Allah Tuhan ada dalam setiap anak-anak-Mu. Saat kami hidup di dalam kekudusan dan ketaatan terhadap semua apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, biarlah Tuhan kami berdoa untuk perusahaan ini Tuhan, di mana Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah tempat ini. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu nyatakan Tuhan. Kami rindu melihat suatu kebangkitan roh Tuhan di tengah-tengah perusahaan ini, di mana kebangkitan roh Tuhan akan mengikuti setiap kebangkitan dari untuk terobosan breakthrough yang dialami oleh perusahaan ini melalui setiap kebangkitan di dalam roh dulu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati pelayanan hamba-Mu Ibu Feni, berkati kesehatannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, semuanya ada di dalam perlindungan darah Yesus, membungkus semua kehidupan keluarganya, dan Engkau memberkati pelayanannya agar dimanapun hamba-Mu Kau utus boleh menjadi berkat Tuhan. Ya, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, banyak Tuhan semua perkara-perkara yang ajaib dan Kau nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin rohani di tempat ini, pemimpin perusahaan ini Bapak. Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu melimpah atas hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu dipenuhi dengan hikmat marifat daripada Tuhan,
untuk memimpin perusahaan ini dengan hati yang bijaksana, hati yang selalu ingin dengar dengan suaramu dan mengikuti setiap tuntunanmu Tuhan, hingga membawa perusahaan ini pada suatu perkembangan, maju dengan suatu terobosan-terobosan yang baru, karena kami boleh berjalan bersama Engkau Tuhan. Engkau yang berjalan di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang dalam melalui berkat firman yang kami terima Tuhan Pak pada siang hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami untuk boleh hidup di dalam tuntunanmu, di dalam kehendakmu, dengan menjaga setiap kekudusan dan menjaga setiap hati kami tidak dicemari dengan segala perkara-perkara yang sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, isi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Karena firman mengatakan kami tidak mungkin bisa menyatakan mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama Tuhan. Jika kami Tuhan mengaku mengasihi Tuhan, pasti kami dimampukan untuk mengasihi sesama kami, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Itu kerinduan kami Tuhan, semuanya Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, jadikan kami alat-Mu sebagai perabot yang mulia, yang Kau pandang layak Tuhan, untuk boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan siang hari ini. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami akan menerima setiap doa berkat yang dibawakan oleh hamba-Mu Ibu Feni Tuhan. Kami undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama menerima doa berkat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur padamu. Segala kepujian, keagungan hanya bagi nama-Mu. Engkau Allah Alfa dan Omega. Terima kasih Bapa. Kalau firman yang sudah ditabur itu, hamba percaya pasti menjadi rema dan menjadi berkat bagi mereka semua yang ada di sini. Bapa, saat ini Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di ruangan ini. Engkau melihat apa menjadi keluh kesah mereka, apa menjadi kerinduan mereka di dalam hati mereka. Engkau pasti tahu, karena Engkau Allah yang Maha tahu. Dan kami menyadari kami tidak mau membatasi kuasa-Mu. Engkau Allah yang tidak terbatas. Kami mau belajar untuk mengasihi Kau dengan unconditional love. Kau telah memberikan cinta yang tanpa syarat kepada kami, dan kami pun ingin memberikan itu tanpa hitung-hitungan kepada Engkau Bapa. Saat ini mari angkat tangan semuanya dengan penuh keyakinan iman. Kamu percaya semua yang saat ini terangkat tangan di ruangan ini, Engkau berkati mereka Bapa. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal Maha tercurah di tempat ini. Berkati keluarga mereka, suami mereka diberkati, atau istri mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Berikan IQ, hikmat, kepintaran dan hikmat manfaat daripada Engkau, karena Engkau mampu. Engkau sang pemilik hikmat itu. Karena kami sadar hikmat itu dimulai dari takut akan Tuhan. Tanpa takut dengan Tuhan tidak akan ada hikmat. Karena kami sadar dan Engkau telah mengajarkan bahwa manusia harus dipimpin oleh Roh. Rasul Paulus mengatakan hiduplah oleh Roh. Karena ketika kita berjalan bersama oleh Roh, maka Roh Allah akan menuntun kami. Bukan roh lain, bukan kuasa gelap dan bukan roh dunia yang mengendalikan dan menguasai hidup kami. Saat ini berkati semua pekerjaan mereka, karir mereka di tempat ini. Mereka bekerja dengan penuh ucapan syukur. Ketika mendapat teguran dari atasan, mereka mau upgrade diri. Mereka mau memperbaiki lagi lebih baik. Karena itu mereka sadar bahwa itu untuk kebaikan mereka. Nomor satu memang yang diuntungkan adalah profitnya untuk perusahaan, tetapi sesungguhnya adalah itu untuk berkat mereka sendiri. Ini yang disembunyikan oleh iblis. Ketika mereka ucap syukur, berkat mereka mengucur di dalam rumah tangganya di perusahaan ini, dan damai sejahtera sukacita di hati mereka melimpah-limpah. Ini yang luar biasa yang tidak bisa digantikan dengan uang Bapak. Terima kasih berkat dari Allah Bapa, Allah Putra akan tercurah bagi mereka semua. Diberikan kesehatan bagi semua di sini. Apa yang mereka usahakan berhasil. Sukses. Dan bos jadi senang, jadi bahagia. Kalau perusahaan diberkati, ujung-ujungnya yang menikmati adalah karyawannya sendiri. Jadi mulai saat ini kami mau bekerja mengasihi Engkau tidak hitung-hitungan Bapak. Begitu juga kami mau melebarkan kasih kami, mempraktekkan kasih kami kepada sesama.
berkat dan selalu berkat bagi sesama kami. Kami bisa bekerja dalam satu teamwork yang bagus. Karena bicara berkat bukan hanya gaji saja yang kita harapkan selalu naik gaji setiap tahun, tapi kami menyenangkan hati bos. Kami punya hati yang loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Dimanapun Tuhan izinkan kami berada. Karena dunia mengatakan take it or leave it. Kamu gak suka, kamu keluar dari perusahaan ini. Tapi kamu mau bekerja di sini, tapi kamu beban berat. Itu sesungguhnya roh dunia itu sedang membelenggu saudara, membelenggu anak-anakmu. Bapak, lepaskan itu ikatan roh dunia yang mengikat mereka di sini. Hamba menolak yang marah, sedih, kecewa, sakit, penyakit apapun yang mengikat mereka, penyakit dalam, penyakit luar, apapun, dendam, kepahitan saat ini yang mengikat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa, keluar yang mengikat mereka. Berkati mereka keluar dari ruang ini mengalami kelepasan, kelegaan. Berikan IQ, hikmat, kepintaran dan kerja, sehingga mereka benar-benar mengambil keputusan itu datang dari Engkau, bukan dari dunia, bukan dari roh lain. Karena akan berbeda keputusannya dari Engkau, kualitasnya Bapa. Berikan mereka kemampuan dalam bekerja. Mereka bekerja di dalam integritas, bisa dipercaya, bertanggung jawab. Mereka konsisten, berkomitmen pada perusahaan di mana mereka bekerja, di mana mereka berada. Terima kasih Bapak. Kami percaya, hamba-Mu telah berdoa dan mereka telah menerima berkat itu dengan iman. Berikan iman mereka iman yang memindahkan gunung, walaupun hanya sebesar sebiji sesawi. Tapi iman itu sanggup memindahkan gunung. Nyatakan mujizat dalam hidup mereka. Engkau dengar apa yang menjadi kerinduan mereka, Bapak. Angkat beban berat mereka. Bapak, terima kasih. Jadikan kami semua yang ada di sini menjadi serupa segambar dengan Tuhan dan menjadi teladan Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.